Tapi kalau kemudian ini disebut ibadah kurban milik banyak orang, nah ini yang jadi titik krusial kan. Makin besar manfaatnya, makin besar pahalanya. Yang harus diwaspadai adalah kenaikan harga domba. Ini konteksnya hadis tentang kurban Idul Adha. Rasulullah menyembelih untuk beliau, untuk keluarganya, untuk umatnya. Para ulama itu membagi ibadah menyembelih hewan. Ada yang namanya akikah, ada yang namanya udhiyah, ada yang namanya haji, ada yang namanya dam, ya. Dan itu masing-masing punya niat tersendiri, punya pola distribusi tersendiri, punya mekanisme tersendiri. Mayoritas hadis yang kemudian menjadi rujukan itu seringkali dibaurkan. Kadang kita masalahnya tentang udhiyah, tentang hewan kurban, tapi kemudian dalil yang dirujuknya itu ke dam, yang itu penyembelihan hewan kambing karena pelanggaran di musim haji. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hajian, Rasulullah menyembelih dam, dan riwayat tentang satu sapi itu 7 orang misalnya itu tentang dam. Sementara riwayat tentang udhiyah itu hadis yang berbeda, sehingga merinci dan memilah mana riwayat tentang penyembelihan haji dan akikah dan udhiyah ini semakin presisi akan semakin memproduksi hasil atau produk hukum yang lebih pas, Baik. Tentang udhiyah, hukum patungan, hukum bersama-sama ini apalagi tujuannya untuk edukasi, begitu ya, apalagi tujuannya untuk pembelajaran, dibolehkan. Kemudian setelah itu ditujukan untuk satu orang nantinya, untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si fulan. Adapun pahalanya itu boleh melibatkan satu keluarga. Jadi kita kembali ke Rasulullah waktu menyembelih udhiyah, bukan dam. Waktu Rasulullah menyembelih kurban, kata Nabi, ini dariku untuk keluargaku dan untuk umatku yang belum berkurban. Jadi itu menyertakan pahalanya untuk orang lain yang ada di sekitar kita atau orang yang dekat dengan kita. Jadi bolehkah patungan untuk edukasi? Patungan untuk edukasi itu dibolehkan. Tapi kalau kemudian disebut ibadah kurban milik banyak orang, nah ini yang jadi titik krusialnya, sehingga kita bisa memberikan jalan keluarnya adalah satu domba ini itu kemudian akan diserahkan kepada satu orang atas nama si fulan. Kurban ini atas nama si fulan, ini mungkin kaitannya dengan akad nanti, gitu ya, dengan akad pemberi patungan dengan orang yang jadi tujuan kurban ini, atau atas nama siapa itu kurban ini akan disembelih. Yang harus diwaspadai adalah kenaikan harga domba, karena dari tahun ke tahun harga domba bisa berubah, sementara arisan dari tahun ke tahun mungkin nominalnya tetap sama. Maka akan lebih baik kalau arisannya memang arisan jual. Kalau nanti ada kelebihan harga domba, itu ditanggung oleh si pemenang arisan. Jadi supaya semua merasa adil, karena kalau ini harga domba tahun depan naik, jadi akhirnya nilai arisannya naik, padahal yang sebelumnya itu nilai arisannya lebih kecil. Memang kalau arisannya dengan emas akan lebih stabil harganya, begitu ya. Tapi mungkin kita agak kesulitan untuk arisan dengan
harga emas setiap orang yang misal berapa gram emas begitu atau miligram emas, sehingga boleh arisan, tapi catatan seperti tadi juga perlu diperhatikan gitu. Kalau dari saya sarannya arisan itu arisan uang. Kemudian kalau ada kelebihan atau kekurangan uang arisan dari harga hewan, maka itu ditanggung sih. Ditanggung sih karena mengantisipasi perbedaan harga hewan dari tahun ke tahun. Beda tahun nanti beda harga. Kalau itu. Oke, baik. Arisan itu berarti konsepnya seperti hutang nanti. Jadi sekarang saya ngutang kasih bulan saya bayar. Sekarang saya ngutang kasih bulan saya bayar. Sekarang saya ngutang kasih bulan sampai satu putaran hutangnya berarti lunas kesemuanya. Gitu. Jadi ini nanti berkaitan dengan apakah hutang untuk dapat hewan kurban itu dibolehkan atau tidak. Gitu. Kalau ada pertanyaan itu boleh diajukan kita. Langsung. Karena yang namanya arisan itu kan hutang. Sekarang saya yang hutang, sekarang saya yang dapat, setelah itu saya bayar lagi karena saya hutang ke semuanya. Selama nominalnya tidak berubah, selama nominalnya tetap sama, tidak masalah. Nah, yang bermasalah itu kalau kemarin saya dapatnya segini, sekarang saya bayarnya harus lebih. Karena kan harga kurbannya jadi naik. Tapi kan kemarin saya arisannya cuma 10.000, kok sekarang arisannya jadi 20.000. Sama seperti yang hutang sekian. Tapi pas bayar dia harus bayar lebih. Ini harus diwaspadai. Jadi bolehkah berhutang untuk mendapatkan hewan kurban? Ada dua sudut pandang ulama. Yang pertama yang memandang dalam kurban itu ada kebaikan. Sehingga salah satunya adalah Abu Hatim, Imam Abu Hatim. Beliau berhutang, sengaja berhutang untuk mendapatkan kurban. Setelah itu dicicil sampai lunas, kemudian disembelih. Tapi ulama yang lain punya pandangan sebaiknya bayar dulu hutangnya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ini, Bapak Ibu? Sebetulnya bukan untuk dipertentangkan. Kalau hutangnya sudah dekat, kalau hutangnya sudah jadi tempo, maka yang lebih afdal adalah prioritaskan membayar hutang. Tapi kalau jatuh temponya itu masih 10 bulan lagi, jatuh temponya itu masih sangat lama dan kita masih punya spare untuk membayar hutangnya, masih ada sisa uang untuk membayar hutang, maka amal yang dilakukan oleh Abu Hatim itu juga dibolehkan. Jadi bolehkah kita berhutang untuk membeli hewan kurban? Kalau bicara boleh, boleh. Kalau seandainya sudah mendekati jatuh tempo, lebih baik prioritaskan membayar hutang. Seperti Allah. Akikah itu amal orang tua. Jadi orang tua kalau punya anak di usia 7 harinya, di usia 14 harinya, di usia 21 harinya, orang tua mengakikahkan anaknya. Jadi ibadah akikah itu ibadah orang tua. Kita kalau misalnya sebagai anak kemudian mau berkorban, korban saja. Ini dua ibadah yang berbeda, ya. Dua ibadah yang berbeda. Ustaz, saya belum akikah. Sekarang saya mau korban, akikah dulu atau korban dulu? Korban saja dulu karena ini momennya momen kurban. Kalau kita punya kelebihan harta, kemudian orang tua kita belum mengakikahkan kita, ya, itu silahkan begitu ya. Karena nanti, Ustaz boleh nggak kalau akikah dengan korban dihijikeun? Beda pola distribusinya antara akikah dengan korban. Karena kalau korban itu misalnya distribusinya dibagikan dalam tahap. Kalau akikah didistribusikan dalam keadaan sudah terolah. Dalam keadaan sudah terolah. Kemudian pola regulasi dalam penyembelihannya. Ya, aturan dalam jagalnya dan seterusnya ada sedikit perbedaan. Sehingga kalau tadi akikah dulu atau kurban dulu, kalau momennya kurban dulu. Kalau momennya sudah mendekati bulan hajian. Karena akikah itu ibadah orang tua kita. Wallahu a'lam.
Ada POV yang mengatakan makin besar manfaatnya, makin besar pahalanya. Karena Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan maslahat. Di mana ada maslahat, maka di situ ada ajaran Islam. Makin besar maslahatnya, di sanalah komitmen, di sanalah Islam akan memberikan aturannya. Tapi di sisi yang lain, sunnah-sunnah kurban itu akan lebih mudah terlaksana kalau itu dikerjakan di lingkungan sekitar kita. Di antara sunnah kurban itu, satu, yang berkurban yang memilih sendiri. Itu sunnahnya, walaupun tidak wajib ya. Dan itu kalau dilakukan di tempat yang jauh, kita nggak bisa menyembelih sendiri. Yang kedua, yang menyembelih, yang berkurban, dia ikut mencicipi. Bahkan dalam mazhab Hambali, sepertiganya boleh dicicipi. Sepertiganya untuk dimakan, sepertiganya untuk dihadiahkan, sepertiganya untuk disodakohkan. Apa bedanya sodakoh dengan hadiah? Kalau hadiah untuk orang kaya juga boleh, gitu ya. Kalau sedekah untuk orang yang membutuhkan, jadi pembagiannya sepertiga dan itu. Kemudian, ya kedekatan dengan mutahhi itu juga menjadi salah satu sunnah. Tapi di sisi yang lain, kalau di tempat domisili dia itu menyembelih ternyata mereka semua berkecukupan, sementara di kampung tetangga itu kelaparan. Kata Nabi, bukan golongan umatku yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia tahu tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Maka berangkat dari pandangan ini, boleh kalau kita melihat ada maslahat yang jauh lebih besar untuk menyembelih di tempat yang lebih membutuhkan, ya, lebih besar manfaatnya, supaya kita lebih baik dalam kurbannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mana yang paling besar manfaatnya, maka disitulah yang terbaik untuk membagikan hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kembali ke tadi, sunnahnya. Jadi distribusi kurban itu sunnahnya bukan wajibnya. Sepertiga. Bolehkah kalau kurban itu tidak dibagi sepertiga? Saya mah nggak usah mencicipi kambing, karena setiap hari sudah makan kambing, saya mau juragan kambing. Sudahlah, sepertiga untuk ini kambing yang satu saya khususkan untuk orang kaya, saya hadiahkan. Ini sepertiga kambing yang kedua saya sembelih itu khusus untuk orang miskin, itu boleh. Jadi mau khususkan untuk satu golongan, kurban untuk fulan, dimakan oleh si fulan sampai kerewenannya, sampai dalaman-dalamannya dimakan oleh satu orang, oleh orang-orang atau golongan tertentu, itu tidak masalah karena distribusinya itu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak jelas. Yang penting tadi sepertiganya dijaga, begitu ya. Sepertiganya terjaga karena baik yang berkorban dia punya jatah, yang lain juga punya jatah. Jadi aturan dasarnya adalah sepertiga itu saja. Betul, aturannya adalah sepertiga. Tapi sepertiganya itu sepertiga dari bersih. Akan lebih baik sepertiga dari bersih karena kita tahu setelah hewan itu disembelih ada yang dibuang, ada kotorannya, ada tulang-tulangnya, ada jeroan dan segala macamnya. Sepertiganya dihitung dari bersihnya supaya lebih baik. Wallahu a'lam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berkurban itu melibatkan kita, umatnya. Padahal kita juga belum ada di dunia. Kata Nabi, ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Umat Rasulullah juga beragam. Umat Rasulullah ada yang hidup saat itu, ada yang belum hidup seperti kita. Dan mengatasnamakan amal soleh untuk orang lain itu ada rujukannya. Haji ada namanya haji badal, gitu ya. Sedekah jariah atas nama orang tua, atas nama sirkular itu juga dibolehkan. Bahkan sebagian ulama memperluas, mengkiaskan ke amal-amal yang lain. Ini prakteknya sering di lingkungan kita juga banyak. Al-Fatihah untuk sirkular yang baca suratnya kita, kemudian pahalanya kita kirimkan untuk orang tertentu.
Wa ila ruhi Syekh bin Baz Al-Fatihah. Bin Baznya dapat kiriman Al-Fatihah. Meskipun mungkin eh, apa namanya yang bersangkutan itu memandang itu nggak akan nyampe pahalanya. Oke, baik. Hadis tentang udhiyah dan hadis tentang dam itu yang seringkali kemudian jadi berbaur, membahas tentang udhiyah tapi merujuk hadis tentang dam, sehingga kalau hadis tentang dam itu clear, satu kambing satu orang, satu sapi 7 orang, itu hadis tentang dam. Tapi ketika Rasulullah menyembelih udhiyah, ini konteksnya hadis udhiyah, hadis tentang kurban Idul Adha. Rasulullah menyembelih untuk beliau, untuk keluarganya, untuk umatnya. Tapi ketika haji menyembelih dam, Rasulullah tidak melakukan itu untuk dirinya. Dan inilah yang menjadi akar ikhtilaf, akar perbedaan pendapat ketika sebagian ulama mengatakan harus 7, sebagian ulama mengatakan kalau kambing harus 1, sebagian yang lain mengatakan oh enggak, karena itu mah hadisnya tentang dam, ini mah temanya tentang udhiyah. Dan dari perbedaan pendapat ini kemudian ini memang masalah fikih kontemporer. Kalau kita mengambil pendapat yang patungan seperti tadi, kolektif seperti tadi, ini juga rujukan hadisnya yang Rasulullah lakukan tadi. Jadi nggak masalah. Termasuk misalnya saya baca pertanyaan dari Ustaz Herman, langsung boleh langsung gitu ya. 7 sapi, 1 sapi 7 orang. Bagaimana kalau ternyata mudhahinya baru 5? Kurang 2 lagi. Kurang 2 lagi. Apakah yang 2 ini bisa, kata Ustaz Herman, yang 2 lagi bolehkah berasal dari infak atau sedekah atau patungan siswa untuk berkorban? Ini mengakalinya supaya kita terlepas dari ikhtilaf dan perbedaan pendapat. Yang patungan tadi, yang infak tadi, kemudian diakadkan, kita akan menyerahkan ini untuk siapa? Untuk si fulan. Itu untuk keluar dari khilaf. Itu untuk keluar dari khilaf. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang tadi tentang kolektif, ya, bahwa hukum udhiyah itu berbeda dengan hukum dam, maka ini hukumnya mirip seperti, bolehkah 1 sapi tapi yang korbannya 1 orang? Saya atau Pak Muaz misalnya, Pak Muaz pengen korban, apa korbannya Pak Muaz? Sapi. Sendirian, boleh tidak? Boleh. Boleh tidak kalau sapi tapi korbannya 2 orang? Boleh? Boleh. Sapi tapi ini 3 orang? Boleh. Jatahnya 7. Tapi misalnya yang 2 yang berkorban itu 5. Kemudian yang 2 ini, seperti pertanyaan dari Ustaz Herman, yang 2 ini berasal dari patungan, yang 2 ini berasal dari infak, maka yang 5 ini sudah cukup untuk mewakili bahwa sapi ini disembelih kurban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mengambil pendapat yang ini. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang tadi strict 7 atas nama 7 orang tadi, patungannya di atas namakan 1 orang, patungannya di atas namakan 1 orang tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena ini kalau pertanyaan seputar fikih, Bapak Ibu memang harus memahami bahwa karakter fikih itu tarik dulu pendapat pasti akan selalu ada. Ya, tinggal ada rujukannya nggak? Tinggal ada hadisnya nggak? Tinggal apa cantolannya? Hadisnya bisa 1, tapi cara memahami bisa 2. Rujukan bisa sama, tapi ketika ditelisik, oh ini kan konteksnya tentang dam. Oh, ketua yang lain, walaupun dam
tapi sama-sama menyembelih kambing karena sama-sama di bulan haji. Tapi kata yang lain, oh beda. Kalau itu kan jamaah haji, kalau udhiyah kan bukan untuk jamaah haji. Jadi perbedaan seperti inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Rasulullah pernah menyembelih 100 ekor dan walaupun ini bukan bukan udhiyah gitu ya, 100 ekor unta. 63 ekor disembelih Rasulullah sendiri. Sisanya berarti berapa? 37 itu Rasulullah titipkan ke Ali bin Abi Thalib. Jadi peristiwa inilah yang jadi rujukan bahwa boleh kita yang berkurban, orang lain menyembelih. Karena Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk untuk menyembelih kurbannya Rasulullah, hewan sembelihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut Pak Muaz tadi bentar. Misalnya begini, ada anak kaya raya karena dapat warisan dari orang tuanya 100 miliar dan dia mau berkurban, maka anak ini hartanya dari dia dan yang menyembelihnya tentu bukan dia karena mungkin dia belum bisa. Jadi yang menyembelihnya walinya, yang menyembelihnya pamannya, yang menyembelihnya orang lain, dan itu juga termasuk bagian dari pertanyaan tadi. Begini ya, saya tidak bisa menyembelih, saya belum tahu bagaimana cara menyembelih, saya punya waktu menitipkan panitia, itu statusnya dia adalah wakil saya, jadi boleh menitipkan kewakilan ke orang lain untuk disembelih karena Rasulullah kalau tidak pernah menitipkan semuanya.